Aku malas sumpah. Gak usah dah. Ada nggak covid? Jangan chatku so. Jangan nunggu lagi 5 menitan lah baru mulai. So. Jaringanku nggak tak matiin HP ku sabar. Bisa-bisanya baru banget. Mana bulatannya tadi ya? Enggak semata. Halo, perkenalkan. Kalian nggak mau kenalan sama Laksmi? Ngapain ke malah join? Nggak tahu deh. Ada biasanya. Apain dia? Emang gak WKWK dia jadi keluar. Pin itu biar nggak kemana-mana dia. Apa ditulis tuh? Semangat. Apa sih ditulis? Kemalang. Sumpah. Ah, udah. Sumpah kayak. Terus nggak bilang sih. Kok kayak nggak bilang? Oh baru mulai. Iya minum dah. Kenapa? Sekarang biarin banyak masuk dulu. Oke semua nggak ada yang mau minum. Minum dulu biar nggak serak. Nggak apa santai-santai sumpah biasa aja. Orang ada yang nggak puasa juga kok. Ini minum obat. Ini lagi bentar. Jelek. Apa? Mana? Udah berapa? Nggak sini? Di sini aja ya biar lebih dekat.
sih? Udah berapa sih yang? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya, walaupun mungkin ada yang lagi berpuasa, menahan nafsu, lapar, haus, harus bisa ditahan ya. Kita mungkin lagi 6 jam atau 8 jaman lah kita buka puasa. Sambil menunggu berbuka puasa, kami di sini hadir untuk mengisi kekosongan waktu teman-teman semua. Di sebelah saya udah ada Kak Laksmi dari Duta Anak Denpasar periode 2018. Halo semuanya, kenalin nama aku Laksmi. Langsung boleh perkenalkan diri Iya, kan ya? boleh. Lanjut aja. Oke, jadi aku masih 16 tahun, aku sekolah di SMA Negeri 2 Denpasar, dan juga sebelumnya di sini diundang untuk berbagi dan sharing nih tentang pengalaman pribadiku sendiri sama kalian semua. Oke, jadi Kak Laksmi ini hadir di proker pertama kita. Jadi ini proker pertama yang ada di masa pandemi ini. Jadi kita berusaha gimana caranya sih biar tetap bisa up ke media sosial. Jadi ini namanya adalah Milstalk. Jadi Millennial Society Talks. Jadi apa sih yang dibahas di masa-masa milenial sekarang pas sama kaum-kaum milenial gitu loh. Kan Kak Laksmi juga sebagai anak muda, generasi muda, bisa tahu lah apa sih yang ada di zaman milenial. Mungkin yang akan kita bahas hari ini adalah berani merintis bisnis dimulai dari masa muda. Gitu. Tapi sebelum kita berlanjut ke judulnya, mungkin Kak Laksmi ini kan background-nya banyak nih organisasi. Bisa dijelasin nggak, Kak Laksmi itu pernah ikut, kalau nggak salah pernah jadi duta anak, ikut Forkom nasional juga, pernah jadi ketua pramuka. Coba deh jelasin sedikit tentang organisasi kakak. Oke, jadi sebelumnya saya itu kan dari SMP udah ikut organisasi OSIS juga. Terus setelah di SMP, saya kebetulan dapat kesempatan atau kepercayaan untuk menjadi ketua pramuka di SMP. Terus juga lanjut menjadi duta anak Kota Denpasar, yang dimana mendapatkan juga kesempatan untuk menjadi duta anak terfavorit, lalu lanjut ke Bali menjadi runner up duta anak Bali. Nah, terus sekarang saya di SMA Asungkare lagi dipercaya menjadi ketua MPK Majelis Perwakilan Kelas di SMA Negeri Denpasar. Nah, sebenarnya kenapa saya bisa ikut organisasi itu awalnya iseng sih. Istilahnya nggak yang emang dari SMP saya nggak ada jiwa kepemimpinan tuh nggak ada. Akhirnya iseng ikut OSIS, ya nggak tahu ya keterima. Nah dari OSIS lah sebenarnya awal mulanya saya dibentuk. Dari OSIS, pramuka, terus akhirnya naik-naik lagi sampai menjadi seperti sekarang. Jadi cukup panjang sih, awalnya cuman iseng, terus juga memberanikan diri aja, dan malah ketika saya berani dan pede, tentunya malah dapet di posisi saya yang sekarang ini. Kayak makin lama tuh makin banyak aja organisasi, kayak hobi apa gimana sih ikut organisasi ini Kak Laksmi? Iya sih hobi, karena kalau saya diam tuh malah sakit gitu. Iya. Kayak sekarang nih, jadi Kak Laksmi ini walaupun sakit bela-belain lo datang buat jadi narasumber kita podcast hari ini. Ya soalnya karena saya tipe orang yang suka sibuk juga, jadi kalau nggak ada kegiatan tuh jadinya kayak kesepian gitu loh. Makanya sering banget ikut organisasi sana sini, terus juga ada membangun beberapa bisnis juga gitu. Soalnya kan lagi pandemi juga. Iya. Nah, jadi di Duta Anak nih, mungkin yang paling besar ya, di Duta Anak sih, apa sih yang bisa kakak ambil dari organisasi? Mungkin apa kelebihannya, apa mungkin ada capeknya atau gimana gitu. Mungkin kan teman-teman yang di rumah juga ada yang belum ikut organisasi gitu. Sebenarnya ketika saya di Duta Anak Kota Denpasar ini banyak banget hal-hal yang saya dapatkan. Karena pertama, saya sedikit jabarkan ya sama teman-teman, kalau Duta Anak Denpasar itu merupakan suatu organisasi yang dimana menaungi, bukan Duta Anak sih, Forum Anak Kota Denpasar yang memiliki brand ambassador gitu. Jadi ada 5 orang. Nah, tugasnya itu menaungi anak-anak yang ada di Denpasar dan juga istilahnya menjadi seorang penggerak untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan di OSIS kan ada Forkom OSIS tuh. Yeah, nah, kalau kita nih menggerakkan anak-anak disabilitas, kita yang istilahnya mengajak mereka bermain, anak disabilitas, terus anak-anak yang memang biasanya kalau kamu tahu yang dagang-dagang tisu itu tahu kan? Oh iya, nah, yang biasa itu ada perkumpulannya namanya LAB. Nah, anak-anak itu juga kami sering ngajak main, kami ajak berbicara, kami sharing juga ke mereka. Nah, selain itu kami juga mengadakan kegiatan yang memang tentunya bermanfaat bagi anak-anak. Jadi teman-teman bisa cek juga Instagramnya FA Denpasar. Nah, karena kebetulan saya sudah udah lengser ya, udah lama banget lengsernya, tapi saya
Di tahun ini lengser dari sekretaris 2, Sekretaris sekretaris dua. inti dari Forum Anak Kota Denpasar, tapi dutanya udah lengser. Nah, di Forum Anak Denpasar ini kegiatannya seru-seru banget sih, yang pasti memang capek banget karena padat dan full juga, cuman di sini saya benar-benar ngedapetin apa saya bilang ya, nemuin loh rasa Iya, sayang, rasa kepedulian capek, sama kepedulian, masyarakat. ya Iya. sama anak-anak apalagi kan. Iya. Nah, dari sana lah sebenarnya perjalanan saya di Duta Anak Kota Denpasar. Berarti kan selain organisasi kakak juga punya beberapa prestasi tuh. Ada yang itu juara 1 Best Student Oh, Company, widih parah banget. Terus yang kedua ada The Best Innovation itu, the best inovatif inovatif produk. produk. Itu gimana ceritanya? Kok bisa dapat prestasi-prestasi itu deh? Eh, Setelah saya dari SMP, saya masuk ke Resman itu ada yang namanya program dari prestasi junior dan Kitty. Nah, Oh, jadi mereka membuat program yang dimana mengasah entrepreneur muda. Nah, jadi saya dibentuk sebuah company, sebuah perusahaan untuk membuat suatu produk yang memang inovatif dan kreatif. Nah, di sanalah kami beristilahnya berlomba dengan sekolah-sekolah lain, ada SMA 5, ada SMA berapa ya? Banyak lah pokoknya ada Sebali beberapa. ya? Iya, Sebali. Sebali ada beberapa Wih. SMA. Nah, di sana kami sebenarnya dikemahkan dulu, dituntut untuk membentuk suatu produk, gimana sih cara bisnis, gimana sih caranya ngebangun suatu perusahaan. Nah, kebetulan saat itu jadi gini juga, jadi Vice President dari Public Relation. Jadi selain wakil presidennya di Oh, sana. wakil presiden. Jadi kan di perusahaan itu kan ada Mm-mm. CEO yang Iya, kayak iya, gitu-gitu iya. loh. Nah, di sana karena kami di trial sekitar 3 bulan, kami membentuk sebuah produk. Nah, setelah itu karena COVID, harusnya kami berlomba di Bali, setelah itu berangkat ke Jakarta. Oh, harusnya lanjut berarti ke nasional ya? Ya, emang lanjut ke nasional ke Jakarta, tapi kan karena COVID Karena COVID. akhirnya online tuh. Oh. Nah, akhirnya juara nih, nggak sangka juga juara di Bali. Harusnya berangkat ke Jakarta nggak bisa, jadi kita di online. Namun sayangnya nggak berhasil nih setelah dipertarungkan lagi di nasional. Jadi baru dapetnya juara 1 se-Bali dan inovatif produk. Jadi perjalanannya saya sebenarnya memulai bisnis itu dari sana dah. Oh, mulai dari sana. Ya, karena kan di sana diajarin banget gimana cara marketing dari istilahnya mentor-mentor yang udah Udah bagus sukses dan lah ya iya udah di kuat. bahasanya. Karena prestasi junior itu kan cukup organisasinya cukup besar. Itu sih. Jadi berarti emang Kak Laksmi ini memulai sebuah bisnis itu emang baru belajar setelah itu ya? Maksudnya mungkin sebelumnya udah ada kayak pingin bisnis sih, pingin gini, Ya, cuman cuma kayak nggak nemu baru wadahnya ya gitu. belum nemu ada, akhirnya dibentuk di sana dan akhirnya ketemu. Ya, Jadi gimana nih sekarang? Udah ngerintis? Enggak, awalnya gimana sih ngerintis bisnisnya dari awal? oke. Mungkin lewat online shop atau apa? Awalnya itu kan kita terdampak COVID dari bulan Maret ya. Iya. Ya, Maret. Jadi saya waktu itu karena itu udah saya bilang saya tipe orang nggak bisa diem di rumah. Bingung Saya jadinya ya. ya, walaupun COVID ya emang, cuman kan tetap yang penting Iya. prokes aja ya lebih diutamakan. Nah, karena saya bingung dan juga mau ngapain iseng nih, akhirnya kepikiran cuman kecil-kecilan aja awalnya jualan jus. Ya, biasanya kan awal COVID itu banyak tuh yang jualan, Iya. ramai banget orang-orang yang Rame jualan. banget emang. Nah, saya mulainya dari awal COVID dah. Dari bulan April saya udah start. Saya jualan jus dulu, jus-jus kayak buah yang sehat gitu Iya. kan. Terus saya coba antar ke teman-teman dekat saya dulu. Ternyata enak, cuman untuk istilahnya peminatnya belum terlalu banyak. Nah, saya pancing lah nih, saya buat pisang. Nah, ada namanya banana box waktu itu. Oh iya ya, aku Ya. juga pernah lihat. Jadi di Instagramnya Laksmi itu banyak banget yang beli itu. Ya. Jadi awalnya aku pakai strategi yang aku dapetin, yang udah aku pelajarin. Aku kasih lah orang-orang gratis, aku kasih trial dulu, aku kasih mereka coba. Ya ternyata malah jadi ketagihan sama banana box saya. Jadi di sana banana box saya semakin meningkat, jadi saya mungkin mulai menurun, tapi dari sana pemasukan dari banana box saya itu malah jadi Malah lebih meningkat ya. banyak gitu loh. Bahkan waktu itu per hari bisa 30-50 box. Oh, lumayan ya per hari. Apalagi saya kan juga istilahnya nganter kemana-mana tuh. Iya. Mau nggak mau gitu loh rasanya, emang kondisi COVID, tapi harus sambilan lah gitu, biar ada pemasukan Ada juga. pemasukan, ada kegiatan juga kan, daripada di rumah diem kan. Iya, bener banget. Jadi waktu itu banyak banget pengalaman saya dapetin, yang dimana saya belajar dari banyak orang, istilahnya dalam kondisi seperti ini harus saling bantu-membantu sesama. Jadi ketika saya punya bisnis, teman saya punya bisnis, ya sama-sama beli. Sama-sama sendiri. Nah, dari saya jualan itu juga saya merasakan rasanya nggak boleh gengsi gitu loh. Iya. Kan kita kan nganter ke rumah orang kayak gengsi, aduh malu, nggak bisa kayak gitu lagi. Udah harus istilahnya pede aja, ya jualan, kamu seorang penjual gitu loh. Udah bukan lagi
nggak dilihat nggak latar belakang kamu dulu yang seorang ketua atau apa tuh kan udah nggak, karena kan nih udah bisnis gitu. Karena emang kayak kebanyakan nih rata-rata orang memulai bisnis walaupun dia mulai mungkin lewat all shop atau apa, mungkin dia kepikiran gitu Kak, aduh gimana nih sama temen malu mau jualan gitu. Rata-rata pasti mindsetnya di sana. Mungkin ada saran nggak sih buat teman-teman di rumah yang mau memulai bisnis, gimana sih caranya biar biar pede, biar nggak gengsi ke teman-temannya gitu? Sebenarnya kuncinya cuma satu. Ketika kamu kayak memiliki niat dan tekad, semua pasti akan jalan gitu. Jadi kalau memang sekedar membuat bisnis untuk gengsi, kayak aku buat ini ya biar orang lihat aku gagah ya, keren, nggak akan jadi apa gitu. Tapi kalau emang kamu tujuannya berbeda, tujuannya niat dan emang pengen membantu orang tua, mengembangkan istilahnya potensi yang ada di dalam diri kamu sendiri, pasti ya itu akan berhasil gitu loh. Memang akan sulit dan step by step itu akan butuh proses yang berat. Cuman ya kalau menurut saya pribadi, kalau nggak dimulai sekarang ya kapan lagi gitu loh. Saya lebih memilih, lebih baik saya merasakan duluan istilahnya. Harusnya sekarang kan belajar nih anak-anak umur segini, harusnya di rumah belajar, bantu orang tua, misalkan nyapu atau ngapain gitu. Kalau saya lebih saya berpikir untuk bisa melakukan dua hal itu. Jadi biar nggak stuck di sana aja. Saya punya passion istilahnya, saya bisa berkomunikasi, bisa istilahnya berjualan, ya kenapa nggak saya gunakan itu kan. Nah itu udah, kalau emang udah ada niat, tekad, pasti apapun bisa jalan. Dan jangan pernah gengsi untuk memulai satu bisnis. Kalau kamu memang merasakan harus sekarang dan pengen sekarang, buatnya ya kenapa enggak. Coba aja dulu kecil-kecilan, setelah itu riset pasar kamu, cari tahu apakah bisnis kamu cocok di kalangan pasar kamu sekarang, kan karena di bisnis itu biasanya ada segmen pasar, ada umur berapa gitu. Terus juga jangan langsung jelek jadi besar dan berharap seperti itu. Istilah pelan-pelan dan bermimpilah setinggi mungkin. Jangan terlalu istilahnya ambisi lah, pelan-pelan aja. Soalnya bisnis itu istilahnya memang nggak bisa diduga. Gitu, Pak. Itu sih. Terus juga saya setelah kan banyak nih biasanya anak muda jualan kayak burger, kalau kamu tahu di Jakarta, di Bandung namanya ada yang viral itu kan dia berawal dari home store. Saya juga gitu, berawal dari home store. Terus akhirnya lumayan ramai yang membeli, akhirnya saya bertekad untuk membuka satu kedai kopi. Jadi di buat kedai kopi buat saya yang juga mau tahu bisa cek IG-nya apa, kedai sama kaki ya, kedai dan sama kaki. Kalian bisa cek. Mungkin kalau ada kesempatan bisa pergi ke sana tuh ketemu sama Kak Laksmi. Emang sih belum seberapa, cuman kan ya itu yang penting kita nggak masalah berlangkah sedikit demi sedikit ataupun langkah yang kecil, yang penting itu akan menjadi satu kepastian gitu loh. Ketimbang kita langsung melangkah besar, langsung lari kan, tapi nggak tahu mau kemana gitu loh. Ya pelan-pelan aja lah gitu. Nah, di kedai kopi saya juga ini, saya belajar, kan dunia kopi itu luas. Saya belajar tentang kopi, saya belajar tentang nge-treat pelanggan secara langsung yang orang awam kita nggak kenal. Biasanya kan saya mulai kan dari banana box kan ngechat orang. Nah, ketika di kedai kopi itu beda lagi. Terus juga planter minuman, itu kan udah pekerjaannya memang mungkin range umurnya tuh udah orang yang agak lebih dewasa ya, tapi kita memulai lebih dini tuh kenapa enggak gitu. Terus juga malah dari ketika saya membuat kedai kopi ini dan juga banana box yang kemarin, bisnis yang lain, saya memunculkan ide bisnis lagi loh malah gitu. Oh, jadi, udah ada ide bisnis baru berarti ya? Iya, udah jalan sih, tapi baru banget. Apa itu, Kak? Kebetulan saya juga bergerak di dunia clothing baju. Saya kebetulan baru buka P1 nih, baru quarter 1, itu namanya Moxa Authentic. Nah, jadi tujuan jadi tujuan saya di sini ngebuka clothingnya ini untuk menginspirasi anak-anak muda juga, yang dimana setiap desain baju yang saya buat itu memiliki suatu makna yang dalam. Nah, kalau yang pertama ini, desain baju saya itu mengenai pandemik. Mengenai gimana sih kisah pandemik, apa yang kita rasakan selama ini. Jadi, pandemik itu bisa dikenal secara langsung loh. Kalian punya bajunya, kalian bisa ngenang itu, nggak bisa, apa ya istilahnya, jadi barang yang akan jadi momen. Iya, gitu. Jadi momen dan bisa diceritakan mungkin nanti suatu saat. Itulah tujuan saya di clothing saya. Terus nanti di next kloter yang akan saya buat di desain baju saya pun juga akan begitu. Entah tentang, kalau boleh saya kasih clue dah. Aduh. Rencananya sih saya ngangkat tentang insecurity, tahu kan? Oh iya, insecure. Karena emang lagi marak-maraknya ya orang-orang lagi banyak banget anak-anak muda sekarang yang insecure juga karena ya aku kurang cantik, kurang ini. Padahal sebenarnya istilahnya kita nggak bisa memandang kekurangan aja gitu loh. Setiap orang kan pasti ada kelebihan.
Terus juga saya rencananya mengangkat tema tentang self love gitu. Jadi kayak gimana nge-treat diri sendiri untuk sayang sama diri sendiri. Kan sekarang banyak banget anak muda yang kesehatan mentalnya terganggu Iya. ya. Apalagi karena kok pandemi gini, COVID. Jadi banyak banget yang stres mungkin di Ya rumah. mungkin karena kebanyakan kekurung di rumah Iya, ya, itu nggak dia ada makanya sosial. tujuan saya perlahan mengangkat hal yang memang akan memotivasi banyak orang gitu. Jadi di kedai kopi ataupun di sisi-sisi yang lain pun juga tujuannya sama. Saya ingin bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya sekedar membuat bisnis dengan berdasarkan gengsi gitu. Nah, jadi kan udah ada beberapa tuh ya Kak, dari mulai bisnis banana box, jus, terus sekarang kedai sama clothing katanya ya. Nah, itu kan lumayan memakan waktu di mana Kakak sekarang juga kan harus sekolah online ya, walaupun emang nggak ke sekolah langsung tapi online. Gimana sih caranya Kakak itu bisa memanage waktunya? Jadi bisa gimana seberapa waktunya untuk sekolah, seberapa waktunya untuk jualan dan lain-lainnya. Oke. Kalau saya kan kebetulan di sekolah saya tidak terlalu berat lah ya sekolahnya, istilahnya masih yang oke, masih bisa banget bagi waktu karena saya jam belajar tuh jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, itu pun juga istilahnya memang sudah terstruktur pelajarannya apa saja. Jadi karena jam sekolah saya sampai siang, saya lanjut dari siang itu sorenya langsung jaga kedai, langsung di kedai pun saya mikirin clothingnya gimana. Jadi istilahnya apalagi saya punya organisasi kan, punya MPK dan Negeri 2 Denpasar. Di sana itu pun organisasi saya prokernya jalan semua. Oh, masih jalan berarti ya? Jadi emang benar semua sambilan, mau nggak mau, soalnya kalau nggak sekarang bergerak ya kapan lagi. Saya nggak mau juga termakan oleh kondisi yang seperti ini gitu loh. Kita kan mau nggak mau harus bisa beradaptasi, namanya juga manusia. Nah, cara saya membagi waktu dan memanage itu sebenarnya simple aja. Ketika memang memiliki banyak agenda dan banyak kegiatan, otomatis kita harus tepat waktu, harus terstruktur. Yang dimana misalkan jam segini saya harus ngapain nih, bantu mama misalkan. Siangnya harus sambilan sekolah tuh, sampai siang nasi sekolah langsung jualan. Jadi emang nggak ada waktu untuk bermalas-malasan sih sebenarnya istilahnya. Karena di pikiran saya gini, saya pengen membanggakan orang tua saya sebenarnya mungkin gitu loh. Jadi ya mau nggak mau saya harus bagi waktu saya dan juga bagi waktu saya dengan organisasi lagi belum kan. Dan memang istilahnya ya begitu, membagi waktu saya tuh hanya dengan membuat struktur. Dan bahkan dulu saya ingat banget waktu SMP masih zaman-zamannya UN, saya sampai membuat mind map gitu loh untuk bagi waktu saya mau ke sekolah kemana nih, kalau name saya segini saya dapetnya di mana nih. Jadi udah berproduktif ya. Udah terstruktur dari awal. Emang harus ada planning ya, karena sesuatu yang tidak direncanakan kita akan kelabaan nanti gitu. Jadi dari SMP saya sudah merencanakan, sekarang pun saya juga masih istilahnya terus catat, kalau ada waktu luang saya catat apa nih kegiatan saya besok, atau saya ingat lagi besok ada ini jam segini sampai segini ngapain kayak gitu. Jadi emang harus fleksibel lah bahasanya gitu. Berarti buat teman-teman di rumah nih, jadi jangan ya, kita boleh sih nongkrong atau ngabisin waktu bareng temen ya sewaktu-waktu, tapi jangan terus-terusan kita spare waktu kita buat main, buat ngabisin waktu lah. Benar. Kita bisa mulai bisnis dari awal, karena nggak mungkin kesuksesan tuh itu muncul gitu aja tanpa kita usaha. Masa kita mau main-main terus nggak ada sama sekali usahanya bisa sukses gitu ya. Nah, kan mungkin Kak Laksmi ini memulai bisnis di masa pandemi. Kira-kira nih, apa aja sih hambatannya Kakak selama merintis bisnis dari awal? Oke, hambatan yang pertama tuh izin dari orang tua sebenarnya. Karena saya anaknya cukup agak sedikit, bukan nakal sih, kayak agak sedikit ya nyeleneh lah, agak nekat gitu loh. Awalnya dilarang kan karena kondisinya virus loh. Pandemi kan, lagi marak-maraknya penyakit gitu kan. Tapi saya bertekad untuk ya udahlah mah, ini juga untuk jadi pelajaranku loh gitu. Jadi pengalaman sendiri. Akhirnya diizinkan oleh orang tua. Nah, disinilah saya dipertaruhkan langsung. Awalnya saya memang santai kayak dapetin customer dari teman-teman dekat saya sendiri. Tapi ketika customer teman dekat saya udah semua saya tawarkan, kan pasti ada yang menolak ya. Ketika ditolak ya udahlah, ditolak nggak apa-apa, lagi cari orang gitu kan. Karena di bisnis saya pertama itu saya masih belum terlalu tahu mengenai strategi marketingnya seperti apa. Jadi saya masih sekedar personal gitu, ngechat orang one by one gitulah istilahnya. Akhirnya ada yang nolak. Terus suatu waktu sempat saya mengalami down dalam bisnis saya di mana tidak ada pembeli. Akhirnya saya berpikir, gimana caranya ya? Akhirnya saya mulai buat konten. Akhirnya rame lagi, saya chat orang lagi sampai saya punya target loh istilahnya.
hari ini harus berapa box harus berapa nih. box ya. Kayak Kita itu. semua pasti harus punya target. Benar, abis itu akhirnya dapat. Nah, semakin membara lah semangat saya, semakin ambisi. Oh, harus bisa lagi nih, push. Akhirnya bisa, namun ketika kan saya delivery nih ke rumah orang, nganter-nganterin tuh sama ada partner bisnis saya juga. Nah, emang cukup capek karena jam kerja itu dari siang sampai malam loh bisa. Karena kan malam nganter banget. ke rumah-rumah ya, Ya, itu dah. delivery-nya itu. Apalagi kantornya jauh-jauh, ada ke Gianyar, habis itu. Itu sampai Gianyar ya, wis. Gojek ya, hampir mirip Gojek. Tapi emang usaha itu pasti nggak bakal mengkhianati hasil. Ya, benar. Jadi saya udah nggak pandang bulu lah, istilahnya mau panas-panasan, mau capek, udah jalanin aja. Kalau nggak sekarang, rasain kapan lagi gitu loh. Bener-bener. Nah, akhirnya dengan hambatan itu udah saya bertekad bisa, dan juga pastinya hambatan di jalan tuh kena hujan juga ya. Pernah banget, saya inget banget kasusnya banana box saya jatuh berantakan gara-gara hujan, terus juga udah soalnya karena terlalu banyak bawa gitu. Udah bengong aja, gimana akhirnya siasatin aja dah, bisa kok saya perbaiki lagi ulang, saya pinggir dulu, saya bersihin, saya perbaiki, saya ganti lagi ulang, akhirnya saya undur jamnya, saya anter lagi. Jadi emang harus nggak bisa kayak udah jatuh, maaf saya nggak bisa nganterin, kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa ya kita. Harusnya cara lain gitu. Nah itu sih hambatan saya ketika mulai bisnis. Gitu. Yang penting intinya ada target aja dan optimis bisa gitu loh, jangan sampai nyerah gitu. Intinya ketika ada hambatan jangan kita malah down ya Kak ya, jangan malah aduh nih kok gini sih, malah terus ada yang nolak, aduh malas, jadinya malah jadi malas. Kita harus tambah lagi semangat kita, harus optimis ke target kita. Apalagi masih muda, karena sebenarnya jiwa jualan saya ini turun dari mama saya sendiri sih. Saya ngeliat mama saya sampai saat ini tuh masih aktif banget, walaupun dia seorang ibu rumah tangga, masih sering banget jualan apapun itu, masih suka banget dia. Akhirnya saya berpikir orang tua yang istilahnya udah tua aja masih sesemangat itu, saya yang ada waktu lebih, yang istilahnya masih punya kesempatan, dan bahkan saya dapat kesempatan yang lebih awal loh dari orang-orang yang lain. Kenapa nggak saya manfaatkan gitu loh istilahnya. Oke, jadi kan kakak awalnya katanya orang tua nih nggak ngizinin nih, sampai akhirnya kakak diizinin. Nah, kira-kira tanggapan orang tua kakak sekarang gimana sih? Mungkin melihat bisnisnya makin hari kan mungkin makin meningkat, gimana tanggapan orang tuanya kakak? Sebenarnya tipe orang tua saya itu cara menyemangatinya nggak kayak semangatnya deh gitu, nggak masih dijatuhkan, buat bisnis apa sih gini, so saya cukup diem aja ya, iyalah nanti aja dah gitu kan. Akhirnya ketika saya membuahkan hasil, waktu itu saya ingat banget gaji pertama saya di Banana Box, di kedai saya kasih ke orang tua saya, itu sampai kayak ngerasa udah bisa hasil uang gitu kan. Jadi kayak ada rasa terharu tersendiri loh. Terus orang tua saya pun juga istilahnya perlahan mulai mempercayai saya. Yang awalnya kan saya karena anak perempuan satu-satunya nih, kakak-kakak saya cowok semua. Jadi karena saya sudah membuahkan hasil di Banana Box, saya diberi kepercayaan untuk lanjut kemanapun bisnis kamu. Itu cuma tetap saya harus fokus sama sekolah saya juga, harus bisa ngebagi waktu sih, pesan dari orang tua saya. Karena sebenarnya orang tua saya itu tipe ya istilahnya agak melepas, cuman ketika saya gagal itu benar-benar kayak dijatuhkan gitu loh. Tapi saya it's okay aja, saya malah senang dijatuhkan sama orang kayak oke, aku dikasih semangat. Kita harus lebih nambah lagi, harus semangat. Saya nggak istilahnya nggak mau untuk down sekarang, down terlalu cepat itu masih panjang jalannya, kenapa nggak saya jalanin aja gitu. Jadi kalau mau teman-teman tahu ya, jadi saya sama Kak Laksmi ini sama-sama berbisnis ya. Kamu buka angkringan ya? Jadi saya sendiri buka angkringan juga, dan emang punya rasa bahagia tersendiri ketika kita bisa memberikan hasil buat orang tua kita, bener nggak Kak Laksmi? Jadi kayak, aduh kayak kasih, bukan kayak sebagian uang kita kasih orang tua, kayak aduh kayak bahagia banget gitu, rasanya terharu gitu. Bener. Soalnya kan saya nggak pengen loh istilah jadi anak yang, emang saya tahu orang tua harus memfasilitasi anaknya sampai jenjang pendidikan dan segala macamnya. Cuman saya tuh sekarang dari dulu bahkan agak sungkan gitu loh minta uang jajan, kayak minta uang jajan apalagi nongkrong atau bener banget. Jadi rasanya kayak aduh malu. Bahkan sampai sekarang tuh ya ibu saya tuh kalau saya nggak, misalkan saya kan udah jarang minta uang jajan nih, sampai dimarahin, kamu kenapa sih nggak pernah minta uang jajan, pakai aja. Enggak perlu juga kan, sampai kayak gitu loh orang tua saya, karena saya emang jarang banget minta uang jajan, karena ya itu kondisinya ketika kita sudah bisa memberikan ke orang tua itu akan lebih nikmat, itu akan lebih kerasa ini hasil dari keringat saya ketimbang mentah-mentah di rumah
tidur, nggak ada kegiatan, gabut, minta uang, gojek sana sini. Itu saya agak nggak bisa sih kayak gitu ya. Istilahnya saya tipean yang agak sungkan dan nggak bisa untuk melihat orang tua saya istilahnya terlalu nge-push uangnya di saya gitu. Jadi lebih ke di sana lah saya termotivasi sebenarnya untuk menghasilkan untuk diri sendiri aja dah dulu gitu, pelan-pelan. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa ambil pelajarannya nih dari Kak Laksmi ya, dari mungkin dari awal merintis bisnis, dari ini semua tekanan dilewatin. Jadi emang intinya kita tuh harus berusaha ngelawan apapun tekanannya yang kita dapetin, itu emang harus bisa dilawan. Walaupun kita ada di posisi terendah, mungkin kita boleh berhenti sebentar, mungkin kita berpikir, rehat sebentar, kita berpikir. Jangan sampai berhenti. Iya. Rehat ya, iya bahasa rehat ya, bukan berhenti ya. Nggak boleh berhenti kita, harus terus jalan. Aku mau nanya deh kalau gitu, kalau dari Raffi kan buka angkringan nih, gimana? Balik narasumber ya, tukeran kita. Padahal kamu yang moderatornya ya, kebetulan banget soalnya. Gimana rasanya buka angkringan? Seru? Jujur kalau pertama kali kan emang rame ya, dari awal kita berusaha ngerintis, emang seru banget rasanya karena emang dari SD itu aku emang, dari SD saya emang udah dikasih jiwa-jiwa bisnis sama orang tua. Jadi dari SD itu saya udah mulai jualan pulpen, pensil ke sekolah. Jadi waktu itu kan karena masih kecil ya, minta uang sangu lah, pasti kan masih kecil. Jadi ya minta uang sangu, Bu, minta uang sangu gitu. Nah, orang tua tuh ngingetin kayak gini, kamu kalau mau uang sangu harus berusaha, nggak bisa dapetin gitu aja. Jadi itu yang dapetin mindset saya sampai sekarang gitu loh. Jadi waktu itu uang sangu saya ya diajak ke Suka, inget banget diajak ke Disuka, beli pulpen, penghapus, penggaris itu sampai dijual ke teman-teman. Jadi nggak ada kata gengsi dari SD. Jadi teman-temannya kayak ke sekolah, ih Raffi beli pasti jualan pasti kayak gitu. Jadi kayak nggak ada malu gitu dari SD. Emang udah harus diusahain pede, nggak ada yang namanya down, tekanan dari teman-teman gitu. Dan sekarang di angkringan mungkin alhamdulillah bisa dikasih kepercayaan dari orang tua juga, bisa ngasilin sendiri, alhamdulillah bisa bayar SPP sendiri. Wah. Itu yang bikin kayaknya mahal deh SPP di sini. Beda sama SPP sekolah saya sih. Iya, beda-beda. Aduh. Terus? Jadi emang kayak punya rasa bahagia tersendiri gitu loh. Jadi nggak ngebebanin orang tua, karena kan emang biaya SPP bisa dibilang terbilangnya lumayan lah menguras biaya ya. Saya tahu sih teman saya soalnya ada yang sekolah di swasta kayak ini juga gitu. Karena emang swasta beda ya sama negeri emang gitu. Jadi punya kayak ya bisalah seenggaknya ngeringanin orang tua. Jadi orang tua bisa istirahat sedikit lah, nggak terlalu berpikir masalah ekonomi. Apalagi kan di masa pandemi begini, orang-orang juga ya nurun drastis. Penjualan juga mungkin nggak tahu ya, kita kadang naik, kadang turun. Jadi ya seenggaknya bisa ngurangin lah. Terus gimana angkringannya sampai sekarang masih kan? Kalau masih sekarang masih, cuman karena bulan puasa ya mau fokus dulu, jadi istirahat dulu sebulan, nanti lanjut lagi. Tapi bagus banget sih Raffi. Kita sama berarti sebenarnya. Ya, kita sama-sama pebisnis ini. Walaupun memang belum dikatakan ataupun masih jauh dari kata sukses ya memang. Kalau saya sendiri, kalau saya ditanya apakah saya sudah sukses ketika saya punya bisnis beberapa bisnis yang saya sebutkan, saya belum bisa bilang saya sukses. Karena dalam artian suksesnya orang itu kan beda-beda. Misalkan ada orang yang ketika dia udah dapat juara satu aja dia udah ngerasa sukses, ada juga orang yang udah ketika dia punya uang banyak dia baru ngerasa sukses. Jadi saya belum ngerasa sukses dan masih ngerasa panjang banget jalan saya karena sorry juga teman-teman karena ini kan istilah pengalaman pribadi saya ceritakan dari tadi. Jadi bukan berniat untuk menggurui atau merasa di atas teman-teman, tidak. Tapi hanya istilahnya berbagi pengalaman saya karena yaitu saya masih merintis juga gitu. Jadi biar ketika saya merintis saya ngasih tahu teman-teman juga ikutan merintis gitu loh. Jadi biar bisa sama-sama memotivasi satu sama lain gitu. Bener banget. Jadi kita di sini bukan menggurui tapi memotivasi teman-teman. Kalau ini loh ada contoh gitu lah setidaknya yang udah bisa menghasilkan, bisa seenggaknya ngurangin beban orang tua lah. Bahkan daripada banyak banget lagi sekarang anak-anak muda ya, umur saya terakhir baca berita umur 13 tahun tuh nanam saham loh. Seorang anak umur 13 tahun loh ya. Jadi sekarang banyak banget loh kayaknya anak-anak muda yang memang udah mulai berani nih, bahkan umurnya bukan lagi yang 17 ke atas loh, udah di bawah 17 tuh udah berani untuk buka bisnis. Cuman mungkin kalau persentase yang berani dengan tidaknya masih besar yang tidak beraninya sih kayaknya. Makanya dari itu tujuan saya juga ingin bergabung di podcast ini ya untuk sama-sama memotivasi teman-teman yang lain gitu.
Mungkin sebelum kita lanjut nih, mungkin teman-teman yang ada di Instagram ada yang mau bertanya sama Kak Laksmi mungkin tentang terkait bisnis atau apa bisa langsung ditanya sambil kita lanjut ya. Nanti kita bacain kok pertanyaan-pertanyaannya dan bakal saya tanyain langsung ke Kak Laksminya. Sambil dilanjut aja mungkin ya. Jadi Kak Laksmi gimana nih sekarang? Dari di tahap mana kedainya udah sampai mana? Sebenarnya saya tuh masih di tahap istilahnya masih tahap awal banget loh, masih tahap awal walaupun emang udah ada, udah berjalan, tapi saya masih ngerasa masih jauh banget dari kata saya udah bisa gitu. Jadi untuk di kedai saya sekarang ini ya masih berprogres pelan-pelan, intinya mau cari tahu dulu customer saya tuh sukanya gimana sih, Iya, apalagi bener-bener. kan cita rasa kopi itu emang sulit ditemukan. Karena orang tuh menilai kopi itu dengan beda-beda gitu loh. Tiap orang punya autentiknya sendiri ke Iya, kopi, benar-benar. Punya istilahnya ciri khasnya dari diri sendiri gitu. Jadi saya juga ya itulah masih merintis, masih perlahan untuk mencari tahu dan juga meriset pasar ulang lagi karena kondisinya sekarang kan udah semi pandemi lah, saya bilangnya udah mulai bergerak semua orang-orang ya. Udah mulai rame, kedai kopi juga udah banyak banget yang berkembang. Saya salut banget di Bali tuh banyak banget kedai kopi, banyak juga anak-anak muda yang buka angkringan, kedai kok teman-teman lihat ya sekarang banyak banget kedai kopi kok kamu ke Denpasar ke Tekan Badung aja dah, banyak banget di pinggir-pinggir jalan gitu. Iya, itu jadi otomatis saingan juga semakin besar, semakin banyak. Jadi aku terus mikir otak lagi gimana nih caranya ngundang orang-orang biar terus tertarik ke kedai kita. Soalnya biasanya saya mulai itu dari relasi saya sendiri sih, relasi organisasi saya. Jadi karena udah kepincut di sana enak rapat biasanya, jadi terus dah rapat di sana. Gitu. Bener-bener. Jadi kayak suatu kebetulan yang nggak disengaja gitu, gitu sih. Ini ada pertanyaan dari Kemala ya. Kira-kira kakak ada tips nggak buat menarik bakat mereka yang ketutup dengan berbagai macam stigma tadi? Untuk menarik bakat, tentunya kalian harus merenungkan itu dengan diri kalian sendiri. Istilahnya bertanya, saya ini cocoknya kemana sih? Aku juga dulu gitu kok. Istilahnya aku pas di Banana Box pun aku masih bingung, apakah aku seorang yang akan melanjutkan menjadi pembisnis atau gimana? Ya, apakah nanti aku kuliah akan mencari bisnis atau gimana? Saya pertimbangkan lagi, saya renungkan apakah itu benar bakat saya, itu benar akan menjadi masa depan saya atau menjadi sekedar bakat yang perlu saya sekedar kembangkan aja. Akhirnya ketika saya merenungkan diri, saya bertanya apa kesukaan saya, apa hobi saya, dan saya menemukan yang dimana sebenarnya saya tidak terlalu istilahnya pro ya dalam bidang bisnis. Cuman karena saya tipe orang yang suka berkomunikasi, saya juga suka menambah teman baru, dan dari sanalah sebenarnya bisnis itu passion saya. Bukan berarti tujuan saya. Nanti saya untuk ke kuliah itu bukan bisnis jurusan saya. Tapi bisnis itu sampingan saya. Karena kalau dikatakan bisnis itu naik turunnya sangat mudah. Iya, benar banget. Mudah sekali. Jadi saya istilahnya tidak bisa berpatok bahwasanya saya bisnis ini aja sekarang nanti sukses bakal sukses terus ya, nggak bisa. Kita nggak bisa berpatok kayak gitu kalau dalam bisnis. Bahkan tujuan jurusan saya nanti berbeda sekali dari bisnis saya. Jauh beda ya. Nah, jadi ketika saya bertanya sama diri saya, oh ini hanya passion, ini bukan tujuan utama saya. Ini merupakan hal yang harus saya cari untuk menjadi pengalaman. Nah, ketika saya bertanya, saya coba trial di bisnis, oh cocok ternyata. Nah, misalkan teman-teman tuh ada yang suka desain, banyak banget teman saya suka desain, suka buat videografer, habis itu fotografer. Mereka hanya sekedar foto, padahal bagus loh, tapi nggak mau dikembangkan. Nah, akhirnya saya di partner bisnis saya di Moksa ini pun saya gitu, saya tarik fotografer, saya tarik orang yang suka desain, kalian orang yang bagus loh, kenapa nggak dituangin ke sini desainnya? Saya selaku konseptor, kamu selaku desain, kamu yang memang nanti jadi fotografer, ayo bareng-bareng kerja gitu loh. Akhirnya ketika saya berusaha menarik bakat mereka tertarik dan malah hasilnya bagus gitu loh. Kalau kalian tahu hasil Moksa itu bagus banget loh bajunya. Parah banget itu. Kalau kalian mau, kalian cek aja dah. Moksa Autentik. Moksa Autentik itu bagus banget yang P1-nya ya, volume 1-nya. Itu bagus. Bagus itu banget. Membuat desain itu emang sih kalau mungkin yang udah pro masih belum seberapa ya, tapi kalau untuk bagi saya tuh cukup perjuangan karena itu menyatukan 3 kepala, kan saya bertiga nih, 3 kepalanya cukup keras juga, jadi
jadinya menuangkan bakat masing-masing, menyatukan bakat masing-masing, akhirnya terkumpullah desain itu dan juga dengan segala istilahnya pakem yang saya ingin sampaikan, segala manfaat yang ingin saya sampaikan gitu. Terus juga istilahnya untuk mencari bakat kalian sendiri itu harus berani aja gitu loh. Kan harus tahu kan sukanya apa sih. Misalkan ada yang suka public speaking, ya udah coba aja ke pageant. Kalau kalian tahu pageant tuh ada banyak banget loh di Denpasar, ada duta anak, ada turun-turuni putra putri sekolah, habis itu duta anak, banyak banget. Kalau kalian suka public speaking, kalau kalian suka, saya juga kebetulan model, kalau kalian suka modeling, kalian ikut aja agensi, kalian ikut lomba, kalian menghasilkan, emang awalnya model itu akan mengeluarkan banyak uang ya. Tapi ketika kalian sudah memang mendapatkan relasi, mendapatkan channel, kalian akan menghasilkan uang gitu. Kalian akan ditarik show sama desainer manapun itu akan ditarik show. Terus juga kalau misalkan kalian suka masak, kalian kenapa nggak coba aja jadi seorang maker, seorang masak koki yang kecil-kecilan lah gitu. Banyak lah istilahnya kalau berdasarkan semua itu berdasarkan dari hobi kalian pertanyakan lagi, dan siapa tahu itu akan menjadi passion kalian. Menurut saya. Intinya, thank you Kemala ya namanya tadi. Iya, Kemala. Thank you Kemala pertanyaannya. Mohon maaf kalau ada salah juga. Itu berdasarkan istilahnya pendapat saya sendiri juga. Intinya kita sama-sama belajar di sini, kita sharing, memotivasi apa yang menurut teman-teman di rumah mungkin yang benar ya teman-teman terima, ya enggak mungkin bisa dipikirkan kembali lah. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Safira. Kakak dapat modal dari mana? Entah itu tabungan sendiri atau orang tua untuk memulai bisnis? Ya. Untuk mulai bisnis dari awal, saya nggak ada minta orang tua. Itu benar-benar ngerintis dari nol sama partner saya sebelumnya. Itu istilahnya dari tabungan sendiri. Tapi saya jujur nggak mengeluarkan banyak uang di bisnis saya yang pertama ini. Yang awal. Jus itu nggak terlalu banyak uang. Itu ngeluarin modal. Ya sekitar mungkin 500 kayak gitu. Tapi nggak sebesar-besar banget lah. Nah, dari 500 itu saya puter lagi uangnya, baliknya nggak lama, baliknya cepat gitu loh. Saya baliknya paling cuma sekitar 2 mingguan, itu udah balik. Tapi emang cukup berat ya, karena kan megang uang banyak juga. Terus untuk bisnis saya yang lain, bahkan di Moksa, saya nggak ngeluarin uang sama sekali. Nol. Oh bener-bener, berarti sistemnya PO ya Kak? Iya. Moksa itu? Iya. Nol banget, saya nggak ada uang, bertiga nggak ada uang. Ya udah, coba aja PO. Kalau orang emang naksir sama desain saya, ya udah lanjut. Kalau emang enggak, pertimbangin lagi kita harus gimana gitu. Jadi bener nggak ada ngeluarin uang, akhirnya saya menerapkan sistem DP, sistem lunas. Nah, ketika udah megang DP orang kan saya udah tinggal gampang ngasih bisa muter modal ya. Iya, bisa muter uang gitu loh. Jadi nggak semua bisnis itu kalian perlu modal yang besar. Bahkan banyak banget kok bisnis yang kalian nggak memerlukan modal gitu loh. Sekarang kalau kalian tahu banyak banget bisnis kayak influencer yang awalnya cuma iseng. Bener. Kalian misalkan suka komedi, kalian suka ngelawak, kan tinggal buat video ngelawak. Orang banyak tertarik, orang banyak suka, kalian di endorse kayak gitu. Jadi kenapa nggak pede aja? Jangan misalnya kalau konteksnya di sini jangan jadi pemalu, jangan jadi orang yang udahlah ngikut aja dan kayak gitu. Kalian harus punya idealis tersendiri, istilahnya ciri khas dari diri kalian sendiri. Kalian orangnya kayak gimana sih? Dan orang tuh nggak mandang kalian sebelah mata gitu. Intinya jangan ikut-ikutan ya. Kita harus punya di mana sih, intinya kita harus nemuin di mana passion kita sebenarnya, dan kita harus ngembangin itu, jangan malu-malu terus. Dan gitu. juga jangan berpatok ke modal. Karena nggak selamanya bisnis itu butuh modal. Emang ada bisnis yang butuh modal, cuman kalau ketika kalian bisa memikirkan kemungkinan lain selain untuk mendapatkan modal tersebut, pasti bisa kok. Nggak usah berpatok, aduh aku mau bisnis tapi nggak ada uang nih. Nggak mesti kayak gitu loh. Kalaupun kalian pinjam ke orang tua kalian, it's okay aja, jangan gengsi. Yang penting kalian balikin uang itu lebih dari yang kalian pinjam kan, jadi orang tua bangga. Orang tua bangga pasti, ya benar. Jadi sebenarnya ya itu aku mulainya nggak mesti dari bisnis gede dan juga nggak ada di orang tua sih. Jadi pelan-pelan beruang aja. Intinya kalau kalian memulai, jangan mikirin, aduh modalnya banyak. Kalian harus bisa berusaha gimana sih caranya bisa muter uang. Intinya pinter-pinter aja, pinter-pinternya kalian gimana caranya. Mungkin sesedikit mungkin modal yang bisa kalian keluarin, tapi bisa menghasilkan lebih gitu. Ya, itu udah makanya saya bilang berlangkahlah sedikit demi sedikit dulu. Jangan langsung kayak misalkan mau buat kedai kopi, punya uang 50 juta, langsung mau bangun ini segala. Tapi kalian nggak tahu itu bakal uangnya jadinya gimana, diputernya seperti apa gitu. Mending kalian misalnya ya syukur-syukur lah tinggal buka meja, bisa tuh nggak gerobak. Ya udah buka aja biasa pelan-pelan gitu loh, nggak usah istilah aduh gengsi aku masa bukanya di gerobak sih, nggak usah kayak gitu loh. Pelan-pelan aja, malah
gengsi kalian akan mematahkan bisnis kalian, akan Benar-benar. mematahkan semangat kalian gitu. Intinya kalau bisnis itu hilangin kata gengsi ya Kak, bener Iya, nggak? Soalnya gengsi itu bener-bener ngeganggu banget dalam bisnis. Karena kalau kalian gengsi, ketika kalian udah memulai, ih gengsi, kalian nggak bakal jadi ngejalanin bisnis itu. Bakal gengsi terus. Oke, ini lanjut ya Kak. Ada pertanyaan dari Ervin. Lebih baik bisnis modal banyak tapi prospek jangka pendek atau bisnis modal dikit tapi prospek jangka panjang? dari logika sih lebih baik menurut saya tuh keduanya nggak ada yang salah. Iya. Karena setiap orang itu mempunyai pilihannya masing-masing. Ketika dia pengen bisnis yang gede untuk jangka pendek ya udah seserahnya dia gitu. Tapi kalau dari saran saya, yang seperti yang saya bilang tadi, kalian tidak masalah dengan modal dikit tapi prospek kalian panjang. Kan kalian modal dikit nih, uang saya cuma ada 1 juta misalkan. 1 juta. Kalian 1 juta itu nggak bisa kalian bayangkan halusinasi aja. Oh, aku mau buat ini aja nih, ini aja nggak bisa. Kan harus riset pasar, kan harus cari tahu harga-harganya berapa aja. Misalkan kalau buat kedai misalkan harus tahu harga mesin kopi berapa. Besok kan perlu nggak mesin kopi yang mesin nih, atau bisa aja manual, bisa yang sederhananya dulu. Ya kenapa enggak gitu. Jadi emang harus ada statement yang bagus ketika kalian memiliki modal yang sedikit gitu loh. Karena kalau misalkan kalian hanya berangan-angan istilahnya modal dikit, ya udahlah nggak apa-apa, pakai beli ini aja lah. Jadi kan nggak terstruktur Iya. kalian. Itu lebih baik kalian udah modalnya dikit, pertimbangkan statementnya dengan baik dan pikirkan jangka panjangnya. Oh, modal dikit ini bisa aku puter nih, aku adain promo, tapi aku nggak rugi promonya. Sering banget loh strategi marketing itu nggak rugi kok Iya. promonya gitu. Kadang emang promo itu buat kita narik pembeli, tapi Iya, kita nggak ngambil kerugian dari kita. Jadi, iya sebenarnya gitu ya iya, kalau kasih tahu. ketahuan nih jadinya. Kalau promo tuh rata-rata kayak gitu Iya, sebenarnya. Istilahnya itu udah saya bilang ketika kalian memiliki modal sedikit, ya pikirkan jangka panjangnya mau buat apa aja nih, nanti promonya mau apa aja nih, bisa ngasih uang berapa sih promonya, terus targetnya di bulan ketiga udah bisa balik modal nggak nih kayak gitu. Jadi emang harus berpikir istilahnya panjang aja, mikirnya terlalu pendek dalam artian oke aku punya uang 5 juta, aku buat uh, gerobak, abis itu aku beli mesin kopi aja deh, nggak usah aku beli yang manual, capek kalau manual. Tapi kalian ketika udah punya mesin, kalian nggak udah maksudnya fokusnya udah beda loh ke mesin aja, habisin uang aja dah ini udah. Kalian nggak mikir gimana strategi marketingnya, gimana promonya dan segala macamnya. Malah jadi kacau gitu loh. Lebih baik kan dengan hal yang sedikit, dengan hal yang sederhana, ya mulai aja pelan-pelan gitu, nggak ada salahnya. intinya kalau kalian punya plan, kalian harus pikirin matang-matang Ya, apa yang kedepannya bakal kalian lakuin dan kira-kira apa sih feedbacknya buat kalian, bener nggak kayak? ya jadi harus ada plus minusnya. Saya jangan memulai sesuatu itu karena apa namanya gengsi, dan ya belajar aja pelan-pelan sederhana gitu loh. Oke, mungkin kita break sebentar ya, kita istirahat bentar, ntar Oke, kita lanjut lagi. thank you.
Jadi kita lanjutin obrolan-obrolan kita tadi nih Kak. Nah mungkin karena udah mau di penghujung acara nih, apa motivasi dari Kak Laksmi buat teman-teman di rumah yang mungkin ada kemauan buat merintis bisnis dari sekarang? Oke, kalau motivasi dari aku sendiri intinya harus berani dan juga harus kuat dengan apapun nanti rintangan yang akan kalian hadapi dalam memulai dunia bisnis. Karena di usia muda kan otomatis banyak banget bakal rintangan yang kalian hadapi loh. Kalian belum siap gitu loh istilah kalau dari segi umur ya. Tapi kalau misalkan kalian udah berani, kalian udah bertekad mau kalian jatuh sejatuh-jatuhnya, kalian akan bangkit gitu loh. Tapi kalau kalian jatuh hanya untuk ya jatuh tidur langsung kayak gitu kan ya salah ya. Jadi kalau kalian udah jatuh ya bangun aja, nggak usah sama nggak kalian jatuh dari motor pasti kan langsung bangun gitu kan ya, sama aja kayak gitu di dunia entah dunia kehidupan kamu ataupun di dunia bisnis ya. Kalian memang harus siap jatuh bangun, terus siap mental juga ketika kalian ketemu dengan investor, ketika kalian ketemu dengan orang-orang yang lebih besar dari kalian, kalian dapat cacian makian itu enak gitu loh sebenarnya kalau kalian nangkepnya positif ya, gitu. Kita terima masukan-masukannya lah. Iya, jangan pernah berpikir ngapain aku mikirin omongannya dia. Kan istilahnya nih bisnisku kayak itu nggak bisa kayak gitu. Kalian jadi pebisnis harus siap omongan terima orang gitu loh. Apapun yang orang bilang ya udah saring, tapi jangan langsung diterima aja. Jangan sampai kalian menjadikan opini orang ataupun perspektif orang itu menjadi kenyataan kalian. Dalam artian orang bilang kamu pasti bakal gagal kok, kalian jadikan itu kenyataan, oh aku pasti bakal gagal, akhirnya kalian gagal. Tapi ketika orang bilang kamu pasti bakal gagal, di dalam otakmu oke, dia bilang saya kayak gitu, saya harus buktiin nih gitu. Jadi jangan pernah jadikan opini orang menjadi kenyataan dalam hidup kalian gitu. Karena yang menentukan alur dan kenyataan kalian itu diri kalian sendiri. Kalian nggak bisa istilahnya menyalahkan orang ataupun berpatok dengan orang gitu. Intinya balik lagi dari obrolan kita semua, intinya kalau kita down, kita harus berusaha buat bangkit. Boleh kita rehat sebentar, tapi ingat, kita harus bangkit buat buktiin ke orang-orang kalau ini loh kita bisa buat ngebuktiin ke orang-orang kalau kita sukses gitu. Dan juga pesan saya juga untuk teman-teman semua, kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu loh. Itu harus kata-kata yang harus diinget ya. Iya, kalau emang kalau udah kepikiran mau buat bisnis, ya udah mulai aja, nggak usah mikir terlalu bertele-tele gitu loh. Kalian buat skemanya dengan rinci, jalan gitu, nggak usah istilah menggebu-gebu dulu loh ke orang tua apalagi ya, wah aku buat bisnis gini nih, ini bakal gini, tapi kalian baru berangan-angan, kalian nggak tahu kenyataannya di lapangan itu seperti apa gitu loh. Kalian cukup diem aja, kalian hanya diri kalian sendiri yang tahu, kalian merencanakan dengan detail, tapi ketika kalian di lapangan kalian udah siap tahan banting gitu loh, ketimbang kalian menggebu-gebu gitu loh. Terus juga aku mau tipe sama teman-teman semua, sebenarnya dulu itu aku anak yang manja banget. Orang tua aku tuh mau ngasih aku apa-apa tuh nggak boleh. Aku naik sepeda, nggak boleh naik sepeda kayak gini, kayak biasa kan orang tua kayak gitu. Iya. Tapi ketika aku menjadi anak yang manja, aku merasakan satu sisi tuh dimana kok apa-apa aku diatur ya, apa-apa aku rasanya nggak boleh ini itu, jadi aku takut akan dunia gitu loh. Tapi ketika aku mulai SMP, mulai dapet ikut organisasi, di sana aku istilahnya keluar dari zona nyamanku. Aku melihat lagi dunia lebih luas. Oh, kalau nggak aku mulai sekarang nih, ntar aku kaget pasti ini kalau misalkan aku keluar di misalkan umur 20 nih, aku baru berani untuk kenal dunia, baru berani untuk bersosialisasi dengan orang. Aku akan kaget gitu loh. Tapi ketika aku dapat kesempatan aku lolos di OSIS, kalau misalkan aku milih aku jadi anak manja aja, aku nggak terima tuh jadi anak OSIS dulu. Tapi ketika aku mikir, yaudah keluar aja dari zona nyamanku, aku milih jadi anak OSIS. Dari sanalah mulai akhirnya perjalananku. Jadi istilahnya nggak usah stuck dalam situasi yang menyenangkan. Emang enak jadi anak yang manja, apa-apa dibolehin sama orang tua, emang enak. Cuman lebih enak lagi ketika kalian punya uang sendiri, ketika kalian tahu gimana kerasnya dan fantasinya dunia luar, gimana rasanya dunia yang mengejamkan. Tapi sebenarnya kalau kalian udah dapet celahnya, enak gitu loh, seru gitu loh sebenarnya. Itu sih dari aku. Oke, jadi itu ditangkap ya sama teman-teman. Mungkin pesan-pesan dari Kak Laksmi bisa sebagai motivasi buat teman-teman di rumah kalau bisnis itu nggak semenyeramkan itu kok. Bisnis itu bisa kalian mulai dari muda. Nggak mesti kalian umur 20, 22 baru kalian mulai belajar tentang bisnis. Gimana sih bisnis? Kalian baru berpikir tentang bisnis itu udah termasuk telat. Karena emang di masa seperti sekarang ya Kak ya, karena generasi muda itu udah mulai banyak yang bergerak dan sudah banyak yang sukses membuahkan hasil. Jadi kalau mungkin balik lagi kata-kata kita tadi,
Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi mau mulai? Banyak banget kalau kalian mulai membuka lagi pemikiran kalian, banyak banget anak muda yang udah sukses. Contoh sekarang menteri kita, Nadiem Karim. Iya. Kalau kamu tahu kan dia umurnya masih belum terlalu tua ya, masih istilahnya rentan yang kalau aku anggap dia tuh anak muda. Tapi dia udah berhasil nyiptain banyak perusahaan loh. Gojek dia ciptain. Itu menurutku salah satu motivasiku banget dia. Istilahnya sekarang itu kalau kalian ketika kalian bersantai-santai, ketika kalian asik nongkrong, banyak orang yang belajar di rumah, banyak orang yang sibuk nyari uang, banyak orang yang kecapean nyari nafkah, tapi kalian membuang-buang waktu kalian hanya untuk itu. Gitu. Jadi jangan sampai terlambat karena semakin lama dunia akan semakin berkembang. Ketika kalian masih stuck di sana, ya kalian nggak akan jadi apa, kalian akan masih ya gitu aja gitu loh, nggak ada perkembangan, nggak ada progres. Intinya kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian ya. Buat ngelihat kalau ini loh dunia luar, ini loh dunia kita yang sebenarnya. Kalau kita berada di zona nyaman ini terus, ya kapan lagi? Kalian nggak bakal bisa terus berkembang. Intinya, mumpung masih muda, kita harus bisa kembangin apa yang kita punya, jangan stuck di sana aja. Ya, kalau dapat kesempatannya sekarang, ya kenapa Ya, enggak? kenapa Jangan enggak? dibuang gitu loh, kesempatan tuh nggak datang 2 kali gitu loh. Jadi istilahnya harus memanfaatkan hal yang udah kalian dapatkan. Kalau kalian dapetin fasilitas yang memadai dari orang tua kalian, ya gunakan itu sebaik mungkin gitu loh. Kalau kalian dapat relasi yang bagus dari orang tua kalian, ya gunakan itu dengan sebaik mungkin. Dalam artian relasi orang tua kalian itu bukan hanya untuk menyogok sekolah. Maksudnya kalau mau masuk sekolah kan bisa nyogok, kalau relasi yang besar orang kaya bilang gitu. Tapi relasi itu bisa digunakan untuk bisnis kalian gitu loh. Malah akan jadi besar karena orang tua kalian akan membantu pasti gitu. Tapi jangan berpatok orang tua kalian akan terus bantu kalian gitu. Karena kalau kalian nggak mandiri juga sama aja bohong kan. Itu sih. Ya, terakhir nih Kak ya, sebagai penutup, pesan terakhir Kakak deh. Aduh, kayak orang mau meninggal ya. Oke, gimana? Jadi pesan terakhir Kakak, ya sebelum kita tutup live Instagram hari ini ya, podcast hari ini, apa pesan Kakak buat teman-teman yang ada di rumah? Terakhir. Pesan-pesan dari saya sendiri pastinya kalian harus percaya sama diri kalian sendiri, harus bisa mulai dari diri kalian sendiri, jangan berpatok atau berpegang sama orang, jangan bertergantunganlah sama orang, dalam artian aku punya orang tua kok yang bisa ngasih aku uang, jangan kayak gitu. Semua tuh berpatok sama diri kalian sendiri. Kalian mau kemana? Misalkan kalian mau ke pasar ya, kalian nanya ke diri kalian sendiri kan, aku mau ke sini nih, mau beli ini gini. Itu akan terjadi loh, hal kecil itu akan terjadi ke depannya. Ketika kalian memilih jurusan, orang tua kalian nyuruh jurusan IPS misalkan, IPA, sorry ya. Kalian pengennya IPS. Ya udah, kalau emang kalian ngerasa kalian cocok di IPS, kalian bisa ya, kenapa enggak? Itu hal kecil ya biasanya yang akan beresiko besar menurut saya. Jadi apapun keputusannya, mulai dari diri kalian sendiri, dan juga ketika kalian mungkin belum menemukan passion, sebenarnya passion tuh gak ada habisnya. Passion kalian tuh bisa muncul secara tiba-tiba. Misalkan kalian bisa masak, tapi kalian nggak inget nih, aku bisa masak kok sebenarnya. Munculnya tuh masih lama mungkin, tapi itulah kalau ketika kalian mau cari, dia akan muncul gitu loh. Ketika kalian hanya diamkan saja, ya dia nggak akan muncul gitu. Ketika kalian ingin mengasah sebuah passion itu, ya dia akan ada untuk kalian. Gitu sih. Jadi dan juga kuncinya, jangan pernah mudah menyerah. Ketika kalian gagal, masih banyak orang yang melindungi kalian, masih banyak yang memantau kalian, ada Tuhan yang melindungi kalian, ada orang tua yang terus bisa mensupport kalian. Kalau emang nggak ada yang support kalian, ya udah diri kalian sendiri aja yang support gitu. Treatment diri kalian sendiri sebaik mungkin, sayangi diri kalian sendiri sebaik mungkin gitu loh, biar karena apapun itu keputusannya kalian sendiri yang berhak mengambil alih gitu. Yang penting realistis aja. Kalian boleh berhalusinasi, kalian boleh bermimpi tinggi, tapi secara realistis pikirkan juga kenyataannya di lapangan tuh akan seperti apa gitu loh, di kisah nyatanya akan seperti apa. Kalian harus pertimbangkan itu. Boleh bermimpi, boleh banget bermimpi sebesar mungkin, tapi kalau kalian nggak tahu realistisnya akan seperti apa, sama aja bohong gitu. Kalau dari Raffi gimana? Ada pesan nggak? Kalau dari aku, moderator nih. Kalau dari aku pesan-pesannya intinya, kalau kalian mau mulai merintis bisnis, kalian harus berani memulai itu. Walaupun mungkin dari modal yang sedikit atau banyak, itu kalian harus berpikir, bener kata Kak Laksmi, realistis. Jangan kalian cuma berangan-angan, planning, terus nggak ada jadinya. Kalian nggak berpikir target ke depannya ini bakal jadi apa, ini modal saya ini bisa diputar atau enggak. Karena emang ini sebagai motivasi aja, di sini ada kita berdua yang udah bisa ngasih ke orang tua kita hasil. Walaupun emang belum seberapa dibanding orang-orang yang di luar ya, pebisnis-bisnis yang udah sukses.
ini loh kita yang mulai merintis dari awal, yang kita berusaha, setidaknya kita memiliki hasil yang bisa kita kasih buat orang tua kita atau orang-orang di luar sana. Jadi kalian intinya jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Dan juga jangan berpatok kalian harus bisnis, nggak mesti Ya. kok. Kalau Ya, kalau benar. kalian passionnya model, desain, masak, ya nggak mesti kalian jadikan bisnis. Ya. Itu bisa kalian jadikan perjualbelikan. Sekarang banyak kok videografer yang ada jasa lah, bisa berupa jasa juga. Nggak mesti kalian bentuk bisnis gitu loh. Itu ya, apapun passionnya, coba aja dulu, cari tahu dulu gitu. Oke. Makasih Kak Laksmi Ya, udah sebenarnya hadir aku di juga sini. mau ngucapin terima kasih ya untuk OSIS Albana ya. Iya, OSIS. Ya, kalian hebat banget bisa ngejalanin proker di kondisi pandemi gini. Semoga sukses terus. Terus juga semoga lancar proker-proker yang lainnya. Salut loh aku sama OSIS Albana, apalagi siswa dan guru gue ya. Makasih ya. Ya, makasih Kak Laksmi. Oke. Buat teman-teman di rumah, makasih juga udah mau nontonin kita dari awal sampai akhir ya. Udah sekitar 1 jaman lebih ya. Udah mau menemani kita, nonton kita. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Ya, semoga juga bermanfaat. Dan jangan lupa terus pantengin IG kita karena setiap minggu kita ada bedah sastra dan podcast. Wow, aktif banget OSIS kalian cuma nih. Terima kasih semuanya. Dadah.